Menebar dakwah, meraih surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustadz, kita masuk ke segmen yang kedua ini, yaitu membahas korupsi dan koruptor Ustadz dalam Islam. Nah memang santer sekali Ustadz, maksudnya memang di pemerintahan ini memang baru-baru ini bahkan ini tidak terduga-duga dan memang mencengangkan masyarakat luas hampir seluruh Indonesia karena memang berkaitan dengan masalah umat sekarang Ustadz yang dikorupsi, hal yang dikorupsi ini Ustadz memang. Nah menurut dalam pandangan Islam Ustadz, bagaimana sebenarnya hukum dari korupsi itu sendiri Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Korupsi yang dalam definisi Indonesia ya. Iya Ustadz. Korupsi itu kan kalau yang saya baca dalam kamus bahasa Indonesia itu penyelewengan atau penggelapan harta milik negara atau milik perusahaan untuk memperkaya diri atau memperkaya kelompok tertentu. Kalau dalam bahasa Arabnya ini istilah yang pas untuk korupsi itu masuk dalam kategori al-hulul. Al-hulul ya, yaitu mengambil harta rampasan perang yang sebelum dibagi, itu masuk dalam kategori itu. Dan korupsi ini termasuk dosa besar. Dosa besar. Makanya ulama-ulama yang menulis kitab tentang dosa besar memasukkan korupsi. Ya, seperti Imam Dhahabi punya buku Al-Kabair, Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, Al-Hajjawi dalam Manzumah Kabair memasukkan ini termasuk dosa besar. Karena dosa besar itu artinya semua dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia, ya, seperti mencuri dipotong tangannya, membunuh dikisos, ya, atau ada ancamannya di akhirat. Nah, dan untuk masalah korupsi ini banyak sekali ayat-ayat dan dalam hadis Nabi SAW yang memberikan ancaman untuk para koruptor, ya. Di antaranya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tahunu Allaha war rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman. Dan kalau ayat dimulai dengan wahai orang-orang yang beriman, itu ayat yang penting dan merupakan konsekuensi keimanan. Jangan kalian berkhianat kepada Allah. Jangan kalian berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kalian mengkhianati amanat yang diembankan kepada kalian. Nah, ini kan termasuk pengkhianatan. Ya, koruptor ini kan Anda diamanati, ya. Yes. Nah, salah satunya adalah diamanati untuk membagikan bansos misalkan, untuk dibagikan kepada masyarakat yang masyarakat sekarang dilanda pandemi, ya, mereka sangat membutuhkan bantuan, ya. Terus ada seorang yang berkhianat. Nah, ini berarti masuk dalam ayat ini. Jangan kalian mengkhianati amanat yang telah diembankan kepada kalian, ya. Juga dalam banyak hadis Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang melakukan korupsi, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya itu istilahnya kalau korupsi itu masuknya dalam hulul, ya. Nabi SAW dulu ada sebagian sahabat yang mengambil, ya, padahal mungkin kalau kita sekarang itu nggak seberapa gitu, tapi itu sudah diancam sama Nabi SAW. Nabi pernah mengatakan ada salah seorang sahabat yang mengambil harta rampasan sebelum dibagi, ya, inna syablata allati, ya, asabaha, ya, qabla an tuksam, ya, latastailu alaihi nara, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya jubah yang dia ambil, ya, padahal belum dibagi, itu akan menjadi api yang membakar dirinya. Padahal itu cuma jubah, baju toh. Bagaimana kalau miliaran, ya, uang negara yang diambil, apalagi itu uang untuk rakyat yang sedang menderita, yang sedang kena musibah, tentu dosanya lebih besar, ya, lebih besar. Nabi saja pernah mengatakan syirakun au syirakani finnar. Orang yang ngambil cuma sandal satu atau dua,
satu atau dua, itu saja diancam oleh Nabi SAW dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah korupsi ini masalah dosa besar, ya, yang hendaknya seorang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hatinya ada keimanan, dia pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Baik Ustadz, tadi dikatakan bahwa korupsi itu dalam artian kita menyelewengkan atau ya bisa dibilang berkhianat terhadap suatu harta tertentu untuk digunakan secara pribadi atau kepada suatu kelompok golongan. Apakah berarti bisa dikatakan bahwa korupsi ini sama seperti mencuri, Ustaz? Kalau sama persis dibilang tidak, ya. Jadi kalau mungkin sama-sama ngambil harta, iya, dengan cara yang batil, iya. Tapi apakah berarti korupsi itu berarti mencuri? Beda, ada perbedaan di sana. Kalau mencuri itu kan mengambil harta milik orang lain, itu mencuri. Tapi kalau korupsi itu memang harta yang ada sama dia, diamanatkan kepada dia. Nah, itu perbedaannya, paham ya? Jadi kalau orang mencuri itu kan misalkan nih punya tetangga, misalkan, nah dia ya, maling punya tetangga atau maling punya orang, dia mencuri, ya malam-malam misalkan masuk ke rumahnya, ya itu namanya mencuri. Tapi kalau apa namanya korupsi itu kan hartanya ini diamanatkan kepada dia, ya, cuma dia menyelewengkannya, menggelapkan, mengambilnya, yaitu perbedaannya di situ dengan mencuri. Tapi kalau dari sisi persamaannya, ada sisi persamaannya, yaitu sama-sama mengambil dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, ya. Tapi apakah berarti kemudian sama persis seperti pencurian? Tidak. Makanya setahu saya tidak ada para ulama yang kemudian mengatakan bahwasanya koruptor itu hukumannya seperti pencuri, yaitu dipotong tangannya. Tidak, ya, para ulama tidak memasukkan seperti itu. Mereka memasukkan ini termasuk bagian dari pengkhianat, ya, pengkhianat. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan laisa alal khaini qat'un, ya, pengkhianat itu tidak dipotong tangannya. Artinya berarti beda hukumnya antara pencuri sama koruptor, itu beda. Bukan berarti kemudian nggak dihukum, enggak. Nah, tapi maksudnya beda antara hukum mencuri dengan hukum koruptor, nanti konsekuensinya itu berbeda. Kalau pencuri ada hukumannya, ya. Kalau dia sudah mencapai nisab, ya, yaitu 1/4 dinar, maka berarti dipotong tangannya. Dalam Islam, ya, kita bicara tentang undang-undang Islam gitu ya. Ya, dalam Al-Qur'an Allah jelas mengatakan wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah pergelangan tangannya. Ya, tapi kalau koruptor, ya, apakah bisa disamakan yaitu dipotong tangannya? Ya, para ulama tidak memasukkan dalam hukum mencuri. Nah, ini berarti ada perbedaan antara korupsi dengan mencuri. Allahu a'lam. Baik Ustadz, terkait dengan korupsi sendiri tidak lepas dari juga hubungannya dengan sogok menyogok, pasti Ustadz. Maksudnya pasti orang kan menyelundupkan sesuatu atau memberikan sesuatu tanpa sepengetahuan. Ada perjanjian istilahnya. Nah, apakah sama Ustadz dosa orang yang korupsi ini kemudian dengan orang yang menyogok? Apalagi misalkan ya yang terjadi sekarang kita nyatai bahwa misalkan dana untuk umat gitu Ustadz diambil atau mungkin diselipkan, diambil dan disogokkan, dimasukkan ke suatu kepentingan tertentu itu Ustadz. Ya, kalau sogok ada istilahnya sendiri namanya riswah. Itu juga termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan la'anallahu rasyiyah wal murtashi, ya, Allah SWT melaknat yang menyogok dan yang disogok, yang mau nerima, sama aja. Termasuk yang perlu kita ingatkan, ya, yaitu serangan fajar. Ya, ini kemarin kan pilkada ya. Yes, jadi itu juga termasuk menyogok juga, karena Anda dikasih uang untuk nyoblos paslon tertentu, berarti Anda disogok, ya, Anda disogok, Anda disuap. Ya, itu termasuk bagian dari riswah yang diharamkan oleh Allah SWT. Demikian juga kalau misalkan ada orang mau masuk pekerjaan, nah ini kalau dikasih suap, nah baru diterima. Kalau yang nggak punya pelicinnya berarti nggak diterima, walaupun dia punya skill, ya, punya kemampuan tersebut. Nah, ini dolim, ya, nggak boleh. Jadi sama-sama berdosa, tapi
beda antara korupsi dengan suap, ya. Ya, tapi sama-sama haram, ya, sama-sama perbuatan yang dilarang dalam agama, ya. Nah, Baik Ustadz. Nah ini mungkin juga ini pertanyaan dari saya pribadi juga Ustadz. Ketika tadi Ustadz menjelaskan bahwa ketika kita sudah diamanatkan oleh suatu mungkin barang tertentu atau suatu benda tertentu untuk kita kemudian kita menggunakannya, itu bisa disebut dengan korupsi Ustadz. Nah misalkan Ustadz dalam hal kecil misalkan yang mungkin orang-orang juga berpikir ada misalkan menggunakan printer atau alat peralatan kantor Ustadz. Ini kan berarti kan memang diamanahkan untuk kita bekerja. Ketika kita menggunakannya, apakah bisa disebut dengan korupsi, Ustaz? Maksudnya untuk kepentingan kita pribadi dan tidak ada hubungannya dengan kantor misalkan, Ustaz. Meskipun itu diamanahkan kepada kita, Ustaz. Apakah bisa disebut korupsi, Ustaz? Iya. Itu para ulama memasukkan juga karena kalau itu tujuannya adalah untuk kepentingan kantor misalkan, ya nggak boleh untuk kepentingan pribadi. Sangat terselubung berarti, Ustaz. Iya. Cuma tadi yaitu memang korupsi itu bertingkat-tingkat. Nah, ada yang mungkin korupsi waktu. Ya, korupsi waktu ini juga banyak nih. Ya, masuk jam 7 tapi jadwalnya jam 7, masuknya jam 8. Itu juga korupsi waktu. Tidak selalu dengan gaji nggak mau dikurangin, tapi masuknya terlambat atau pulangnya lebih duluan malahan. Nah, itu juga korupsi waktu. Nah, termasuk seperti yang tadi ditanyakan, itu juga termasuk korupsi juga, ya. Atau mengerjakan pekerjaan pribadi di waktu atau di waktu ngantor. Itu juga sering terjadi, ya. Ya, misalkan mengerjakan urusan pribadi nih, tapi di jam ngantor. Itu juga termasuk bagian dari korupsi juga. Jadi korupsi itu bertingkat-tingkat, ya. Nah, tentu tidak sama misalkan korupsi uang 1 juta dengan yang 17 miliar misalkan. Nah, kan beda. Ya, apalagi kalau misalkan itu uang yang dipakai untuk rakyat, ya, untuk rakyat tatkala sangat membutuhkan. Seperti halnya zina. Ya, zina itu dosa, tapi tentu berbeda antara orang yang berzina dengan wanita jauh, wanita asing, dengan misalkan tetangganya sendiri atau kerabatnya sendiri, ya, atau zina di masjid, ya, tentu berbeda, atau dengan zinanya di hotel, karena di sini ada kemuliaan tempat. Zina di bulan Ramadan tentu berbeda, ya. Jadi artinya semuanya bertingkat-tingkat. Korupsi juga demikian. Kalau korupsi waktu, korupsi uang yang banyak tentu berbeda-beda. Baik Ustadz. Dan berarti istilahnya bisa dimaknai bahwa korupsi tidak selalu mengenai materi, Ustadz, ya? Iya. Bisa banyak tadi ada waktu, kemudian kesempatan, atau ya tadi seperti yang misalkan mengerjakan sesuatu itu, Ustadz, ya. Nah, bagaimana hukuman bagi orang yang melakukan korupsi? Berarti kan bisa disebut koruptor. Tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah dosa besar dan tidak sama hukumannya dengan mencuri, seperti misalkan potong tangan, Ustaz. Nah, apa hukumannya bagi pelaku koruptor, Ustaz, sesuai dengan syariat Islam? Apakah boleh dihukum mati nih, Ustaz? Kalau misalkan memang tidak boleh dipotong tangan, tapi dihukum mati misalkan, Ustaz. Ya. Hukum asalnya tadi bahwasanya koruptor itu pertama dia melakukan dosa besar tentunya, ya, dia pengkhianat, ya. Hukumannya bagaimana kalau dalam dipotong tangannya? Ternyata tidak, para ulama tidak memasukkan dia seperti hukuman pencuri, ya. Dia lebih ke pengkhianat, ya, dan ada hadisnya laisa alal khaini qat'un, ya, tidak ada bagi pengkhianat itu potong tangan, karena beda. Tentang kalau misalkan hukuman mati juga, ya, menurut kaidah Islam, kita bicara tentang kaidah Islam, hukum asal darah dan nyawa seorang muslim itu adalah haram ditumpahkan, kecuali apabila ada dalil, ya, yang membolehkan ditumpahkan. Nabi SAW mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas, tidak halal bagi darah seorang muslim kecuali dengan 3 perkara. Jadi hukum asalnya nggak boleh kecuali karena dia membunuh, karena dia berzina, dan dia sudah menikah. Kemudian yang ketiga adalah murtad, ya. Maka ini menunjukkan hukum asal nyawa seorang muslim tidak boleh ditumpahkan, ya, tidak boleh dibunuh kecuali apabila ada dalil yang membolehkan. Dengan demikian berarti hukum asalnya koruptor tidak boleh untuk dihukum mati. Hukum asalnya demikian. Bukan berarti dia tidak dibunuh. Bisa bukan berarti kemudian tidak dihukum, ya, dihukum, tapi ya
tidak boleh untuk dibunuh. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang menghalalkannya untuk ditumpahkan. Bisa hukuman dengan yang lainnya. Ya, seperti misalkan bisa dengan denda 2 kali lipat misalkan. Dia misalkan ya 17 miliar misalkan. Berarti udah dia harus mengembalikan berapa? 34 misalkan. Bisa juga dikurung penjara. Ya, bisa juga dengan dikurung penjara. Bisa juga dicambuk. Ya, seperti yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin dahulu kepada orang-orang yang mencuri tapi tidak sampai nisab. Itu ada yang dicambuk, ada yang dipenjara gitu ya, ada yang dengan hukuman harta. Nah, ini namanya ta'zir. Ta'zir itu artinya hukuman yang dikembalikan kepada pemerintah sesuai dengan kebijaksanaan yang ada, ya, dan tidak ada ketentuan khusus dalam agama. Itu namanya ta'zir. Jadi beda antara had dengan ta'zir. Kalau had itu hukuman yang sudah ada aturannya dalam agama. Seperti orang yang membunuh dikisos, orang yang berzina dan dia sudah menikah dirajam, ya. Orang yang mencuri dipotong tangannya, itu namanya hudud. Ya, kalau takzir itu hukuman yang dikembalikan kepada pemerintah, ya, yang dikembalikan kepada pemerintah. Nah, ini tergantung pemerintah saja. Hanya hukum asalnya kalau sampai dihukum mati, ya, maka tidak diperkenankan karena hukum asalnya nyawa seorang muslim, ya, nyawa seorang muslim adalah tidak boleh untuk dibunuh kecuali kita memiliki dalil yang membolehkan untuk menumpahkan darahnya. Nah, gitu. Wah. Baik Ustaz. Sebenarnya berarti sebenarnya adakah Ustaz sebenarnya di balik hikmah di balik larangan dari korupsi ini, Ustaz? Kalau yang di hikmahnya tentu ada, ya. Satu hal yang perlu kita fahami bahwa semua syariat Islam ini dibangun di atas hikmah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, pasti ada manfaatnya, hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang, pasti juga ada hikmah-hikmahnya. Ya, kenapa kita dilarang dari korupsi, suap dan sebagainya? Tentu pasti ada hikmah-hikmahnya, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Ya, di antara hikmahnya tentu supaya kita menjadi orang-orang yang amanah, jujur, ya, tidak memakan harta orang lain dengan cara yang batil, ya. Jangan sampai mengkhianati karena itu perbuatan zalim. Anda diamanati, ya, untuk membawa uang perusahaan atau uang negara, ya, kemudian Anda mengkhianatinya, ini termasuk, ya, pelanggaran, ya, pelanggaran. Seorang harus jujur dan tidak boleh, ya, berkhianat terhadap amanat yang telah diembankan kepadanya, ya. Di antara hikmahnya juga supaya kita ini profesional dalam bekerja. Islam menganjurkan kepada kita dalam bekerja itu profesional, ya, jangan sampai kemudian, ya, karena suap, karena korupsi sehingga itu akan menjadikan kita tidak profesional dalam bekerja, ya. Di antara hikmah yang lainnya, ya, kenapa kita dilarang dari korupsi? Karena korupsi itu bikin kita nggak barokah, harta kita nggak barokah, keluarga kita nggak barokah, ya. Waktu kita nggak barokah, pekerjaan kita nggak barokah, ya, kita gundah. Makanya orang-orang yang makan harta yang haram itu gundah, ya. Orang-orang yang melakukan dosa, ya, baik itu dosa membunuh, baik itu dosa minum khamr, dosa makan harta orang dengan cara yang haram, itu tidak merasakan kebahagiaan walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya tinggi. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, hidupnya nggak tenang, tenang. Makanya dulu para ulama mengatakan ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah, ya, para pendosa itu hidupnya dalam kegundahan walaupun mereka menampakkan ceria, senyum, ya, itu pencitraan saja, ya. Pada hakikatnya bahagia itu di dalam hati, ya, bahagia itu di dalam hati. Wah. Nah, ini menarik karena memang tadi disebutkan bahwa dari awal bahwa akhirnya bahwa korupsi ini bisa disamakan dengan khianat, kemudian juga jadi memakan harta haram berarti Ustadz, ya. Yeah. Dan meskipun memang
dia tidak bisa disamakan dengan mencuri sebenarnya Ustaz. Tapi ya akhirnya dikembalikan lagi bahwa ini berkaitan dengan profesionalisme dan berkaitan dengan jujur dan amanat Ustaz. Sebenarnya urgensi dari jujur dan amanat sendiri Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Keutamaannya sebenarnya. Kenapa sih kita harus jujur dan amanat dalam melakukan setiap aktivitas kita Ustaz? Iya. Jujur dan amanat ini sangat penting sekali gitu ya. Banyak sekali ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan kita supaya jujur, supaya kita amanah ya dalam bekerja. Bahkan ini salah satu poin penting kalau kita mau mengambil pegawai, pekerja, ini jujur dan amanah ini sangat penting. Kata Nabi dalam Al-Quran, Allah mengatakan, Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling utama untuk kamu pekerjakan itu adalah orang yang kuat, orang yang memiliki skill, ya. Yang kedua adalah al-amin, orang yang amanah. Karena orang tidak amanah, orang nggak jujur. Kita punya pekerja tapi nggak jujur, nggak amanah, habis uang kita. Yes, sir. Apalagi uang negara, gitu Yes, kan? sir. Apalagi uang negara. Ya, kalau sudah nggak jujur, nggak amanah, bahaya. Ya, bahaya. Makanya cara untuk mengatasi korupsi, ya, mengatasi korupsi yang paling utama adalah melakukan langkah preventif, ya, sebelum terjadi. Dengan cara apa? Selektif dalam mencari pegawai, selektif dalam mencari menteri, selektif dalam mencari pemimpin, apalagi yang berkaitan dengan apa namanya, Maslahat umat, maslahat umat, yang masalah harta ini, ya. Ini misalkan bendahara gitu kan kaitannya dengan duit terus itu, Yes, ya. Atau menteri apalah, semua menteri terutama yang berkaitan dengan uang, dana, ya kan. Tapi ada yang sering berkaitan dengan uang, menteri keuangan misalkan. Accounting ini, Ustaz. Iya. Ini rawan gitu. Rawan karena fitnah yang paling besar bagi umat ini masalah duit. Masalah duit. Nabi SAW mengatakan, Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat memiliki cobaan, dan cobaan terberat umatku itu memang masalah duit gitu ya. Ya emang orang banyak silau dengan duit. Kadang cuman 50.000 aja disogok untuk nyoblos, banyak yang kena gitu ya. Ya. Dan ini juga adalah sebagai pelajaran bagi kita. Kadang kita ini pengen pemimpin yang amanah, yang jujur, ya. Tapi kitanya sendiri disogok gampang. Yes, Nah, ini. Kalau kita pengen pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, kita juga harus jadi jujur gitu. Cerminan berarti. Iya, iya. Kalau kitanya sendiri masih gampang dibeli, ya jangan kaget kalau kemudian pemimpinnya juga sama gitu. Jadi kejujuran dan amanah ini sangat penting dalam sangat menentukan. Makanya banyak ayat, banyak hadis yang menganjurkan kita supaya amanah. Banyak, ya. Nah, Ustaz, kalau misalkan kita lihat Ustaz, tadi sebutkan bahwa kita harus mencari pegawai yang istilahnya orang-orang yang jujur dan amanah. Sebenarnya kenapa kemudian misalkan kita kembalikan pada diri kita, atau mungkin kita juga bertanya-tanya, kenapa sih Ustaz sekarang ini memang banyak orang yang itu melakukan korupsi Ustaz. Nah itu, dan bagaimana Ustaz solusinya kita menyikapi orang yang istilahnya sebelum kita terjerumus nih terhadap korupsi ini, dan bagaimana solusinya jika kita menyikapi orang-orang yang ya kita tahu bahwa dia sudah korupsi Ustaz. Nah itu bagaimana? Ada dua ini Ustaz, ada 3 pertanyaan berarti Ustaz. Apa tadi? Bagaimana faktor apa orang yang melakukan korupsi, kemudian bagaimana kita menyikapi agar tidak terjerumus dalam korupsi, dan bagaimana jika kita tahu ada orang yang melakukan korupsi. Banyak banget nih, satu-satu Oh, harusnya. iya. Atau saya minum dulu lah. Boleh Ustaz, monggo. Tafadhol Ustaz. Ya, tentang faktor penyebab orang korupsi itu tentu banyak ya. Tapi setidaknya yang paling inti itu satu, karena tentu lemahnya iman. Yes. Lemah iman. Ya. Karena kalau hati ini sudah lemah iman, gampang sekali tergoda untuk melakukan kemaksiatan, termasuk yaitu korupsi. Tapi kalau dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, ingat akhirat, ya, ingat kematian, ingat bahwasanya semua yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan
17 miliar gitu ya, mungkin 1 juta aja nggak bakalan berani dia, karena dia tahu bahwa semua yang dia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya menarik, dulu ada Gubernur Umar bin Khattab, sahabat Iyad bin Ghunmin radhiyallahu an, dia pernah mengatakan, ya, saya digergaji, ya, dan dipahat seperti kapal yang dipahatnya saat membuatnya itu, lebih saya sukai daripada saya ngambil ya uang negara. Insya Allah. Karena dia takut sama Allah SWT. Kita butuh ini pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah SWT. Bukan cuma takut sama KPK gitu ya. Takut sama Allah SWT. Ya, tapi kalau rasa takut ini sudah hilang, nah ya udah, ya akan gampang tergoda. Apalagi masalah duit gitu ya. Yes, nah, yang kedua faktornya tentu cinta dunia. Cinta dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, ya, cinta sama harta, ini nggak ada puasnya. Makanya perlombaan yang nggak ada finishnya itu ya perlombaan untuk mengejar dunia. Karena manusia ini rakus sama yang namanya duit, itu rakus sekali. Nggak pernah puas ya? Nggak ada pernah puas. Ada hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyani minadhab labtagha salisan." Andaikan anak Adam itu memiliki 2 lembah emas, dia akan cari yang ketiga. Padahal ya, mohon maaf ya, misalkan para atasan ini, ya, menteri atau siapapun itu, ya, gajinya kan udah gede-gede tuh. Iya, Ustaz. Tapi kenapa kok korupsi juga? Karena rakus kepada harta, rakus kepada dunia. Nggak ada selesai-selesainya orang kalau ngikutin kemauan dunia gitu, kemauan harta. Kemudian yang ketiga ya, faktornya tentu lingkungan, teman. Ini bisa mempengaruhi. Teman-teman dia misalkan bergaya mewah, glamor, ya, akhirnya dia pengen niru mereka juga, Yes, ya, atau juga tuntutan keluarga, anaknya minta ini, istrinya minta ini. Nah ini Ustaz. Nah, itu juga bisa berpengaruh. Makanya Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan selektif dengan siapa dia berteman. Ya, cari orang-orang yang teman-teman yang zuhud, teman-teman yang tidak rakus dengan dunia, ya, itu. Setidaknya 3 faktor ini ya yang paling inti. Adapun gimana solusinya untuk mengatasi, Termasuk tips ini Ustaz. iya, Tips agar menjadi pegawai yang amanat. Nah iya, ini. supaya nggak korupsi ya. Benar Ustaz. Berarti kalau tadi sebabnya adalah lemahnya iman, berarti harus diperkuat imannya. Harus diperkuat imannya, takut sama Allah SWT. Ya, makanya tadi harus cari orang-orang, pegawai-pegawai ya yang takut sama Allah SWT, yang memiliki iman. Ya, yang memiliki iman. Ini usaha preventif, ya, langkah preventif sebelum terjadi gitu ya. Makanya Umar bin Khattab dulu seleksi itu. Sebelum beliau ngangkat gubernur, diseleksi dulu. Yang diutamakan Muhajirin, Ansar, karena Allah memuji mereka. Ya, karena orang kalau sudah dipuji oleh Allah SWT berarti dia takut sama Allah SWT. Ya, dipilih. Ya, jadi milih yang, jadi jangan cuman karena dia mungkin duitnya banyak, mungkin ini karena titipan ini, titipan itu. Enggak, yang paling penting adalah ya orang-orang yang takut sama Allah SWT. Itu yang paling penting, yang beriman kepada Allah SWT. Yang kemudian yang kedua, cari juga pegawai-pegawai yang zuhud, maksudnya tidak rakus kepada dunia, ya. Beda antara orang yang rakus kepada dunia dengan yang tidak, yang zuhud kepada dunia. Kemudian di antara tipsnya juga yaitu ada pengawasan, ya, semacam kalau sekarang kan ada KPK gitu misalkan, itu ada pengawasan, ya, dia hartanya berapa, pengecekan, ada inspeksi mendadak, ya, kemudian juga ada hukuman, ya, hukuman terhadap para koruptor ditegakkan, jangan cuma setengah-setengah gitu ya, tapi hukuman yang tegas, jangan sampai hukuman yang tidak adil, ya, jangan sampai misalkan yang ini korupsi
1 juta disamakan dengan yang 17 miliar. Nah, Yes. itu kan berarti nggak adil. Yes. Ya, nggak adil. Bahkan ada sebagian yang misalkan korupsinya apa namanya dibeda-bedakan. Wah, ini penjaranya misalkan nih penjaranya apa ber-AC. Wah, ini pada. Jadi salah satu hal yang menghancurkan negara itu tatkala kita tidak adil, ya, tidak menegakkan keadilan, hukum yang adil pada manusia. Satu lagi apa tadi ya, lupa saya. Nah, yang pertanyaan terakhir ini sebenarnya bukan terakhir, Ustaz. Ya, bagaimana kalau misalkan kita ini menemukan orang yang melakukan korupsi? Karena kan ini berkaitan dengan masalah fitnah, bisa jadi fitnah, bisa jadi iya, karena kan mereka dibalik terselubung, Ustaz. Mereka tidak terang-terangan, Ustaz. Nah, bagaimana sikap kita, Ustaz? Yang pertama tentu kita harus saling menasehati, ya, harus saling menasehati, mengingatkan, ya. Kita ingatkan sebelum urusannya dengan manusia, itu yang paling utama kita ingatkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya kita akan mempertanggungjawabkan ya semua yang kita lakukan. Ya, kita ingatkan tentang kejujuran, amanah. Ini yang paling penting. Kewajiban bagi kita adalah saling mengingatkan, menasehati antara satu dengan yang lain. Ketika kita melihat kemungkaran harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, jangan dibiarkan, ya. Kemudian kalau kita melihat dan kita tidak dia bandel istilahnya, ya, maka langkah yang kedua kita sampaikan kepada pihak yang berwenang dalam menangani masalah itu, ya, atasannya atau misalkan kepada KPK misalkan, ya, dan sebagainya, ya. Jadi harus kita saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, ya, saling menasehati antara satu dengan yang lain. Ad-dinun nasihat, agama ini adalah nasihat. Siapa yang melihat kemungkaran ya berarti harus merubahnya sesuai dengan kemampuan yang ada. Kita ingatkan agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling penting. Menebar dakwah, meraih surga.